Halo adik-adik, malam ini saya akan bacakan dongeng dari buku Dongeng Anak Hebat, Kumpulan Kisah Budi Pekerti. Petualangan Pinocchio. Geppetto, seorang pengrajin kayu yang sudah tua, merasa kelelahan. Dia lelah dan sedih karena selalu hidup sendiri dan tidak punya teman untuk mengobrol. Pada suatu malam, dia mengambil sepotong kayu bakar untuk menyalakan api di perapiannya. "Jangan lakukan itu," kata seseorang dengan suara yang pelan. Karena terkejut, Geppetto menjatuhkan kayu bakar itu dan melihat ke sekelilingnya. Tapi, tak ada siapa-siapa. Dia mengambil kembali potongan kayu itu untuk diletakkan ke dalam perapian. Tapi, dia berhenti karena mendengar suara pelan itu lagi. "Aku mohon, jangan bakar aku." Geppetto keheranan. Masa ada sepotong kayu bakar yang bisa berbicara? Lalu, dia memutuskan untuk membuat boneka istimewa dari potongan kayu itu. Dengan cepat, dia pergi ke bengkelnya. Dia mengambil pahat dan memahat potongan kayu itu. Sedikit demi sedikit, boneka mulai terbentuk. Pertama-tama, dibuat wajahnya, lalu perutnya, tangannya, dan terakhir kakinya. Saat sudah selesai, boneka kayu itu melompat dari meja. "Terima kasih, Pak Pengrajin Kayu," katanya dengan gembira. "Terima kasih kembali. Panggil saja aku Geppetto," jawab bapak tua itu. "Kalau aku, siapa namaku?" tanya si boneka kayu. Geppetto berpikir sejenak dan berkata, "Namamu Pinocchio." Malam pun tiba. Pengrajin kayu itu menyiapkan sebuah tempat tidur kecil untuk boneka kayunya. "Kamu harus tidur, Pinocchio. Ingatlah, jangan tinggalkan bengkel ini. Besok, aku akan mengantarmu ke sekolah." Geppetto pun pergi tidur. Tapi baru saja Geppetto mulai tertidur, Pinocchio bangun dan berjalan-jalan di dalam rumah pengrajin kayu itu. Saat itulah, dia berpapasan dengan seekor jangkrik yang juga bisa berbicara seperti dirinya. "Hei boneka kecil, kan Geppetto sudah bilang padamu agar tidak meninggalkan bengkel." "Tidak, dia tidak bilang apa-apa padaku." Pinocchio berbohong. Saat itu, hidung Pinocchio bertambah panjang. "Hati-hatilah," si jangkrik mengingatkan. "Kalau kamu berbohong, hidungmu akan bertambah panjang." "Aku ingin melakukan apa yang ku mau," jawab Pinocchio. "Apa kamu tahu, anak-anak yang tidak patuh pada orang tua akan menjadi keledai," ujar si jangkrik menasihatinya. Tapi Pinocchio tidak menurut. Dia merogoh kantong jas Geppetto dan diam-diam mencuri 5 keping uang. Lalu, dia meninggalkan bengkel dan pergi berjalan-jalan di bawah sinar rembulan. Dini hari, di tepi desa, boneka kayu itu berpapasan dengan si rubah. "Apa kamu punya beberapa keping uang untuk rubah malang yang kelaparan ini?" "Aku punya 5 keping uang yang akan kupakai untuk membeli makanan," jawab Pinocchio. Si rubah melotot saat melihat kepingan-kepingan uang itu. Dia berkata,
Apa kamu ingin punya uang lebih banyak lagi? Tentu saja, jawab Pinocchio. Kalau begitu, ikut aku ke negeri orang-orang malas. Di sana, kamu bisa menanam uang-uangmu di ladang pertanian. Lalu keesokan harinya, tumbuhlah pohon uang yang indah. Kamu akan panen uang 100 kali lipat. Baiklah, jawab boneka kecil itu sambil mengikuti si rubah. Pinocchio pun menanam kepingan uangnya di tempat yang ditunjukkan si rubah. Dia pun beristirahat di sana untuk tidur siang. Tapi saat dia bangun, si rubah telah pergi. Lalu, Pinocchio melihat sebuah lubang di tempat dia menanam uang-uangnya. Si rubah telah menipunya. Karena merasa malu, Pinocchio mengembara di hutan selama berhari-hari. Di sana, dia bertemu dengan seorang peri berambut biru. "Selamat pagi, Pinocchio," sapanya dengan suara lembut. "Bagaimana kamu tahu namaku?" tanya Pinocchio. "Aku tahu semua tentangmu. Akulah yang memberikan kehidupan pada sepotong kayu yang pahat Geppetto." Peri itu berkata lagi, "Aku tahu, kamu tidak patuh pada ayahmu, kan?" Telinga Pinocchio tiba-tiba memanjang seperti telinga keledai. "Padahal, si jangkrik kan telah mengingatkanmu." "Tidak, dia tidak bilang apa-apa padaku." Pinocchio yang berbohong melihat hidungnya bertambah panjang lagi. Pinocchio akhirnya menangis. "Aku menyesal telah pergi dari rumah Geppetto. Aku sekarang tersesat, tak punya uang dan kelaparan," ratapnya. "Inilah jalan kembali ke rumahmu. Jika kamu bersikap baik dan tidak nakal kepada Geppetto, sebuah kejutan akan menantimu," kata sang peri sambil menunjukkan sebuah jalan setapak. Pinocchio berjanji tidak akan nakal lagi. Lalu, dia pergi dengan riang gembira. Jalan itu sangat dekat dengan pantai. Di sana, dia berpapasan dengan anak-anak jalanan yang menganggapnya sebagai mainan dari kayu. Mereka melempar Pinocchio ke laut. Geppetto ternyata sedang mencari Pinocchio. Saat itu pula, dia bertemu anak-anak jalanan yang pulang ke desa. Dia bertanya pada mereka, "Apa kalian melihat anakku Pinocchio? Dia itu sebuah boneka kayu." "Ya, dia sedang berenang," kata salah satu anak sambil tertawa. Kemudian, Geppetto berlari sampai ke pantai, naik ke sebuah perahu, dan menceburkan diri ke laut untuk mencari Pinocchio. Waktu berlalu. Jauh dari tepi pantai, boneka kayu itu hanyut terbawa arus laut. Tiba-tiba, Pinocchio merasa seperti tertarik ke dasar laut dan berada di dalam perut seekor ikan paus raksasa. Dengan sangat terkejut, akhirnya dia bertemu kembali dengan Geppetto. "Aku senang sekali bertemu lagi denganmu," jerit Geppetto. "Aku mencarimu di lautan, sampai paus ini menelanku bulat-bulat." "Ayo, kita keluar dari sini," usul Pinocchio. "Tapi aku tidak bisa berenang. Perahuku juga sudah hancur," kata Geppetto dengan sedih. "Aku kan terbuat dari kayu. Aku bisa mengapung. Kamu tidak akan tenggelam bersamaku," kata Pinocchio. Bapak tua dan boneka kayu itu naik ke kerongkongan paus dan berhasil menyelamatkan diri. Geppetto memegang Pinocchio seperti sebuah pelampung. Arus laut membawa mereka kembali ke pantai. Setelah pulang kembali ke rumahnya, Pinocchio bertemu dengan si jangkrik. "Aku menyesal tidak patuh pada ayahku," gumamnya.
Saat itu juga, kedua telinga keledainya menghilang. Hidungnya pun kembali seperti sedia kala. Dan yang terpenting, Pinocchio berubah menjadi seorang anak laki-laki sungguhan. Itulah hadiah dari peri biru. Itu hadiah karena kamu telah menjadi anak yang baik, si jangkrik menjelaskan. Sejak hari itu, Geppetto dan Pinocchio hidup bahagia. Anak laki-laki itu tidak berbuat nakal lagi. Ya, tidak terlalu sering. Halo adik-adik. Melalui kisah Pinocchio, kita bisa melihat bahwa di sepanjang petualangannya, Pinocchio banyak salah mengambil keputusan. Namun, ia juga mendapatkan banyak pelajaran. Hingga akhirnya, Pinocchio melakukan hal yang benar dengan menyelamatkan ayahnya. Jadi, tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukan hal yang benar. Selamat malam, bye-bye.